saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan kami, Gunawan Santoso dan Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan menemani Anda sekalian di dalam perbincangan yang kali ini kami akan mengemukakan suatu perbincangan tentang salah satu pola pikir yang bisa menimbulkan depresi. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Jadi ikutilah acara Telaga kali ini dengan sebaik-baiknya. Pak Paul, kita mengenal ada banyak pola pikir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saya pernah mendengar ada satu bentuk pola pikir itu yang bisa mengganggu kestabilan jiwa seseorang, dan itu tentunya tidak akan terlepas pasti mengganggu kehidupan berkeluarga, baik terhadap hubungan suami istri, demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak. Apakah Pak Paul dapat menjelaskan masalah itu lebih jauh, Pak Paul? Iya, Pak Gunawan. Ada satu pola pikir yang tidak sehat dan mencenderungkan seseorang untuk mengalami problem kejiwaan. Salah satunya yang mungkin bisa diidap olehnya adalah misalnya problem depresi atau juga masalah yang berkaitan dengan relasinya dengan orang lain. Pola pikir itu disebut pola pikir hitam putih. Sebetulnya ini berasal dari ungkapan yang saya petik dari seorang pakar psikologi bernama David Byrne. Dalam bukunya New Mood Therapy, dia menyebut pola pikir either or atau all or nothing. Jadi saya singkatkan ya pola pikir hitam putih. Maksudnya begini Pak Gun, pola pikir hitam putih adalah pola pikir yang cenderung membagi dunia ini dalam dua kutub, hitam atau putih, benar atau salah, jelek atau baik. Nah, suka atau tidak suka. Sedangkan hidup ini tidak bisa kita bagi dalam dua kutub sejelas itu. Hidup ini seperti pelangi di mana banyak warna yang terdapat di antara hitam dan putih itu. Abu-abu gitu ya Pak Paul? Atau abu-abu misalnya. Betul. Nah, jadi orang-orang yang berpola pikir hitam putih cenderung memang akan bertabrakan dengan peristiwa-peristiwa hidup yang dialaminya Pak Gun. Jadi memang tadi kata Pak Gun betul, pola pikir ini bisa mengganggu kehidupan pribadinya, tapi juga bisa mengganggu hubungannya dengan orang lain Pak Gun. Iya. Pak Paul, kalau boleh tahu itu bagaimana terbentuknya sehingga seseorang itu punya pola pikir seperti itu Pak Paul? Ini biasanya bersumber dari pengalaman-pengalaman masa lampau Pak Gun. Ada juga yang berteori bahwa pola pikir seperti ini bisa juga muncul secara genetik, artinya diteruskan. Kalau memang salah satu orang tuanya berpola pikir sangat kaku seperti itu, maka ia pun akan mewarisi pola pikir yang serupa. Jadi cenderung sangat kaku sekali, orang itu baginya disukai atau tidak disukainya, atau orang lain menyukainya atau tidak menyukainya. Sedangkan kan di dunia ini ada orang yang tidak termasuk dalam dua kategori itu ya. Orang bisa berperasaan biasa-biasa saja, netral terhadap kita, tidak menyukai kita, tapi juga tidak membenci kita. Nah, kalau misalkan dia dibesarkan di rumah tangga, di mana dia mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan ya, pikiran ini bisa muncul. Nah, peristiwa seperti apakah yang mudah mencenderungkan seseorang untuk membentuk pola pikir hitam putih? Sudah pasti keluarga yang kita sebut disfungsional, keluarga yang bermasalah Pak Gun. Bermasalah seperti apa? Begini, jadi coraknya banyak, peristiwanya banyak, situasinya juga beragam sekali Pak Gun. Saya akan berikan satu contoh saja yang praktis. Misalkan seorang anak dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat keras sekali, di mana dia dituntut untuk harus memenuhi syarat si ayah, sehingga dia itu tidak bisa berkelit. Kalau berkelit
dianggap dia tidak benar, dianggap salah. Jadi benar-benar tuntutan itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau seseorang dibesarkan dalam sistem keluarga yang mempunyai tuntutan tinggi dan kaku seperti itu, si anak akhirnya bisa tertular akhirnya. Jadi dia juga akhirnya membentuk tuntutan yang sama yang dia letakkan baik pada dirinya maupun pada orang lain. Jadi dia menuntut orang juga harus memenuhi permintaannya atau syaratnya. Kalau orang tidak memenuhi syaratnya, berarti orang itu orang yang berniat untuk mengecewakannya. Sebab itulah yang dialaminya waktu dia masih kecil atau waktu dalam masa pertumbuhannya. Tatkala dia gagal memenuhi permintaan si ayah misalnya, si ayah marah sekali dan menuduh dia dengan sengaja ingin mengecewakannya. Nah, akhirnya pola pikir itu atau perlakuan seperti itu membentuk pola pikir dia dan dia terapkan pada dirinya dan pada orang lain juga, bahwa orang itu harus memenuhi tuntutan. Kalau tidak memenuhi tuntutan berarti memang sengaja ingin mengecewakannya. Nah, akhirnya makin menjadi bagian hidup dia, Pak Gun. Itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana kalau tuntutan itu tidak bisa dipenuhi karena ketidakmampuan si anak itu? Si anak akan mengalami rasa frustrasi ya, Ibu Ida, karena dia itu akhirnya mengidentikan memenuhi tuntutan dengan diterima atau dikasihi. Kalau gagal memenuhi tuntutan, berarti dia akan kehilangan kesempatan diterima atau dikasihi. Nah, akhirnya si anak menggantungkan penerimaan dirinya pada dasar atau di atas dasar keberhasilannya itu untuk memenuhi tuntutan si ayah. Waktu dia merasa gagal atau si ayah marah karena dia tidak berhasil memenuhi tuntutan tersebut, dia akan merasa frustrasi. Frustrasi yang akhirnya memukul dia, karena frustrasi itu akan membuahkan perasaan aku tidak dikasihi, aku tidak diterima oleh ayahku. Nah, itu akan benar-benar berpengaruh negatif terhadap konsep dirinya ya. Ya. Tapi kan seorang anak itu juga belajar di sekolah, Pak Pol, di mana dia mulai belajar bersosialisasi. Sehingga sekalipun dulunya mungkin di rumah orang tuanya begitu keras menerapkan pola hitam putih itu, apakah pendidikan itu tidak memberikan pengaruh untuk berubah sikap terhadap seseorang itu? Maksudnya Pak Gun, apakah sekolah bersumbangsi menetralisir atau menetralisir? Bisa menetralisir apa mungkin malah memperburuk, Pak Pol? Sekolah memang berdampak terhadap diri si anak. Namun dampak sekolah tidaklah sebesar dampak perlakuan orang tuanya. Karena orang tua memiliki ikatan batinnya dengan si anak. Dan si anak menggantungkan sekali penerimaan orang tua terhadap dirinya itu. Sedangkan anak di sekolah tidak mengharapkan sekolah mencintainya atau mengasihinya. Jadi memang ada perbedaan tuntutan batinnya di situ. Di rumah, anak mengharapkan orang tua mencintainya. Di sekolah, anak tidak mengharapkan sekolah atau guru mencintainya. Itu dua hal berbeda. Jadi pukulannya tidak sama. Memang sekolah juga memiliki sistem yang sama, yaitu sekolah menuntut. Kalau tidak memenuhi tuntutan tersebut, dianggap anak yang kurang pandai atau ya dia akan merasa gagal. Namun kegagalan di sekolah biasanya tidaklah separah kegagalan di rumah itu. Berarti anak itu atau orang itu akan menemui kesulitan menghadapi teman-temannya di sekolah. Betul, Pak Gun. Jadi dengan pola hitam putih ini, dia cenderung mempunyai sikap yang ekstrim. Teman itu harus dekat dengan dia, harus mengerti dan setuju dengan dia. Tatkala teman berbeda pandang dengannya, dia menganggap teman itu tidak mau mengerti dia, menjauhkan diri dari dia, tidak lagi menyukainya. Sedangkan bukan itu yang terjadi. Sebab kita sadar bahwa kita bisa berbeda pandang dengan seseorang, namun yang memelihara persahabatan. Nah, bagi dia tidak bisa. Persahabatan berarti kesepakatan dalam segala hal secara tuntas. Terjadi perbedaan pandangan berarti
keretakan. Jadi dia susah sekali menoleransi hal-hal seperti ini, Pak Gun. Nah, bagaimana dia bisa merintis untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikahan gitu, Pak? Ya, gejala seperti ini memang bukan gejala yang sangat menonjol, Pak Gun. Jadi orang-orang yang mempunyai pola pikir hitam putih ini berfungsi cukup normal ya dalam hidup ini. Mereka bisa bekerja, bisa bersekolah, menyelesaikan sekolah, dan sebagainya. Dan memang tidak terlalu terasa gangguan itu pada masa dia belum mempunyai hubungan yang intim atau akrab dengan orang lain. Mungkin dia akan ya sedikit terisolasi, teman dekatnya tidak ada. Namun ya dia merasa oke saja gitu. Dia tidak merasa apa-apa. Tapi waktu dia ingin membangun hubungan yang akrab dengan lawan jenisnya, nah ini biasanya mulai mengganggunya. Timbul masalah-masalah gitu, Mas. Akan timbul masalah. Sebab akhirnya pasangannya itu dituntut untuk mengikuti jejak dia. Harus mengikuti pikiran dia. Memenuhi tuntutannya dia gitu. Betul, betul. Nah, ada yang sukses, Pak Gun. Jadi, apakah mereka sudah pasti akan memiliki pernikahan yang gagal atau pernikahan mereka akan kandas di tengah jalan? Belum tentu. Ya. Sebab akan ada pasangan yang rela untuk diperlakukan seperti itu juga oleh pasangan hidupnya. Dituntut harus ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan, ya ikuti saja. Sebab ada orang-orang yang memang merasa tidak aman atau menganggap ya memang demikianlah pernikahan. Jadi terus berlangsung berpuluhan tahun. Tapi Pak Pol, ada kejadian ya, karena masa kecilnya sudah terbentuk konsep pola pikir seperti itu ya. Waktu dia menikah, dia menuntut sesuatu yang sempurna ya pada pasangannya, sehingga pasangannya itu sangat depresi sekali. Iya, iya. Ini bisa sekali menimbulkan masalah seperti itu, Ibu Ida. Jadi akhirnya pasangannya nggak sanggup. Selama pasangannya sanggup, ya nggak ada masalah deh ya. Tapi sewaktu dia merasa terlalu letih, ya bisa ada dua reaksi, Bu Ida. Reaksi pertama adalah dia akan mencoba merasionalisasi. Oh, jadi ini dari pihak pasangannya Bu Ida ya, yaitu misalkan suaminya yang menuntut ya, suaminya yang pola hitam putih, istrinya yang harus mengikuti. Nah misalkan si istri akhirnya berpikir, ya ini salah saya. Kenapa sayanya tidak bisa memenuhi tuntutan suami saya gagal. Nah perasaan yang timbul frustrasi, tapi yang lebih kuat lagi adalah mempersalahkan diri Bu Ida. Jadi seolah-olah karena sayalah suami saya tidak bahagia begitu. Ada orang yang seperti gitu Bu Ida. Nah reaksi yang ekstrim yang satunya lagi adalah kalau seseorang atau si istri ini tidak lagi merasa sanggup untuk menoleransi perasaan gagalnya memenuhi permintaan si suami, ya dia akhirnya akan menyerah. Dia akan merasa bodoh. Dia akan menjaga jarak dengan si suami. Dan dia sudah memutuskan, udah saya tidak akan mampu memenuhi permintaanmu dan sebodoh amat. Engkau mau marah, engkau mau tinggalkan saya, engkau mau memukul saya atau apa, aku tak peduli. Jadi bersifat apatis gitu. Apatis sekali. Dan itu juga bisa terjadi. Jadi sangat tidak sehat sekali. Nah yang seringkali menjadi korban orang yang berpikiran pola hitam putih, nomor satu pasangannya. Yang kedua adalah anak-anaknya Bu Ida dan Pak Gun. Jadi anak-anak seringkali menjadi korban yang besar sekali di sini. Nah, misalnya bagaimana Bapak korban ini? Ya karena si anak-anak ini benar-benar hidup dalam kungkungan yang kaku yang tidak memberikan dia ruang gerak. Dia tidak bisa lagi menjadi dirinya. Sewaktu dia ingin mencoba sesuatu, dia akan merasa takut. Takut kalau dia gagal. Sebab dia gagal, ayah akan marah besar. Sebab dia harus memenuhi standar tertentu. Jadi ketakutannya itu akan menghalangi dia mencoba. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan anak adalah keberanian untuk mencoba. Anak yang tidak berani untuk mencoba menjadi anak yang memang akan terbatas, tidak berani untuk melangkah lebih jauh dalam hubungannya dengan orang lain atau bereksperimen sedikit banyak. Nah itu soalnya akan berpengaruh terhadap konsep dirinya dan memberikan dia kekuatan. Anak yang nggak berani coba akan menjadi anak yang lemah sekali.
tidak berani, tidak ada kekuatan untuk melangkah melawan tantangan hidup. Sebab dia akan ambil jalan amannya terus-menerus. Nah, jadi korban yang pertama adalah anak-anak ini tertekan sekali dan depresi. Tapi korban yang kedua yang sangat berlawanan Pak Gun dan Ibu Ida, yaitu ada anak yang akan bereaksi, mendobrak kerangka atau kurungan dari si ayah ini atau dari orang yang berpola pikir hitam putih ini. Sebab dia merasa tidak merdeka dan terikat sekali, jadi akhirnya dia memutuskan untuk membangkang, melawan segala sesuatu yang dituntut oleh orang tuanya. Nah, itu menarik sekali Pak Paul. Sebenarnya faktor apa yang membuat anak itu tiba-tiba bisa berpikir bahwa dia harus melawan sehingga mata rantai itu putus gitu Pak Paul ya? Tadinya kan orang itu tadi yang berpola pikir hitam putih, itu akibat pendidikan dari orang tuanya mungkin gitu toh. Nah sekarang anaknya ternyata bisa mendobrak itu dan dia berontak dan tidak mau berpola pikir seperti itu. Nah itu ada faktor apa Pak Paul? Anak-anak memang tidak sama. Ada yang lahir cenderung penurut, ada yang lahir cenderung keras. Nah, anak-anak yang mendobrak ini adalah anak yang memang sudah memiliki kekerasan pada waktu lahir itu. Waktu dia melihat bagaimana dia diperlakukan dan dia tidak menyenanginya, dia tidak langsung menerima. Jadi dia malah mau melawannya. Dan kemungkinan misalnya dia melihat contoh di luar, peristiwa-peristiwa yang dia juga alami di luar, di mana dia melihat bahwa dunia luar tidak sama dengan dunia di rumah ini. Bahwa di luar itu warna itu banyak, bukan hanya hitam dan putih. Jadi dia mulai melihat yang di rumah itu tidak betul. Dan karena dia mempunyai kekerasan hati, dia akhirnya lebih mempunyai keberanian dan menanggung risiko untuk melawan orang tuanya. Dan anak-anak seperti ini memang bisa keluar akhirnya dari pola pikir hitam putih ini. Itu suatu anugerah Allah tersendiri yang. Iya, itu anugerah Allah tersendiri. Misalkan ya, dia diajak ke gereja dan dia mendengar tentang Tuhan yang menerima kita apa adanya. Nah, pengajaran rohani seperti itu akhirnya menyadarkan dia, oh bahwa saya tidak usah harus menjadi orang yang memenuhi syarat untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan menerima saya apa adanya. Ini sebetulnya sebagai tambahan saja, Bu Ida dan Pak Gun, ini sebetulnya dialami oleh pengarang lagu sebagaimana aku datang. Itu Just As I Am ya bahasa Inggrisnya. Itu adalah memang sungguh-sungguh kisah nyata dari penulis lagu ini, yang seorang wanita yang berpenyakitan ya dan sakit untuk jangka waktu yang panjang sekali. Dan suatu waktu dia sangat frustrasi sekali karena dia merasa dia harus berperforma untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan sewaktu akhirnya dia disadarkan, enggak, Tuhan menerima engkau apa adanya. Jadi akhirnya dia sangat disejukkan oleh berita keselamatan itu. Dan itulah awalnya dia menulis lagu Just As I Am, atau bagaimana adanya aku datang kepada Tuhan. Satu lagu yang memang indah sekali syair-syairnya. Betul Pak Gun. Nah Pak Paul, seorang yang katakan punya konsep pola pikir hitam putih, itu sebenarnya kan dia sendiri juga sadar bahwa dia sedang melakukan itu. Dia sadari, tapi masalahnya adalah dia menganggap itu pola pikir yang betul. Begitu. Lalu bagaimana kita itu bisa menolong orang itu gitu Pak Paul? Jadi bisa ya paling tidak itu perbaikilah sikap yang merugikan ini. Ada dua kemungkinan yang saya bisa pikirkan sekarang Pak Gun. Yaitu yang pertama, kemungkinan akibat peristiwa yang dialaminya. Nah, dalam buku yang ditulis oleh David Byrne itu, memang pola pikir hitam putih ini adalah benih munculnya gangguan depresi. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan depresi, rupanya cenderung memiliki pola pikir hitam putih. Jadi misalnya, kalau dia bisa berhasil sesuatu, dalam melakukan sesuatu, dia merasa dia senang. Begitu dia gagal sedikit, langsung dia pukuli dirinya ya, secara emosional. Saya orang gagal, saya orang gak bisa apa-apa. Nah itu memang pola pikir yang sering muncul dalam kasus depresi Pak Gun. Jadi kemungkinan pertama adalah akhirnya dia benar-benar menabrak tembok dalam hidup. Waktu dia menabrak tembok dalam hidup, dia jatuh. Dia mengalami depresi. Nah meskipun dalam depresinya dia tetap akan mengeluarkan pola pikir hitam putih, tapi karena dia tertabrak dan dia jatuh dalam hidup ini, dia akan lebih lentur. Dia akan lebih bersedia untuk mendengar masukan dari orang lain bahwa pola pikirnya ini salah.
Dan inilah yang membuat dia akhirnya depresi. Yang kedua adalah ya tidak usah sampai dia depresi, yaitu kalau dia misalkan memang percaya pada kita ya sebagai teman dia atau sebagai konselor dia atau sebagai pendeta dia, yang akhirnya bisa memberitahu dia masukan-masukan bahwa cara pikirmu ini membahayakanmu, bahwa ada orang-orang yang memang dekat denganmu tapi tidak berarti harus setuju denganmu selalu. Nah, akhirnya dia bisa menerima masukan-masukan ini sebab dia percaya pada kita. Nah, mulailah dia berubah gitu. Namun perubahan ini memang gak gampang, Pak Gun. Gak gampangnya karena nomor satu, dia sudah sangat terbiasa dengan pola pikir seperti ini. Dan yang kedua adalah tidak gampangnya ada rasa ketakutan melepaskan pola pikir ini. Dia sudah merasa sangat aman dengan pola pikir hitam putih, sehingga dunianya menjadi dunia yang aman, yang dia bisa atur dan dia bisa kendalikan. Jadi orang seperti ini sangat hati-hati jadinya memang. Orang baik dengan dia, oh teman. Orang mulai sedikit berubah, oh bukan teman, saya harus jauhkan. Nah, dengan cara itu dunia menjadi dunia yang aman buat dia. Dia tidak mengambil resiko lagi jadinya, Pak Gun. Waktu kita berkata dan menganjurkan untuk dia melepaskan pola pikir ini, yang mungkin timbul adalah rasa khawatir, rasa cemas. Takut kalau dia kecolongan, Pak Gun. Ya. Begitu. Karena dia harus keluar dari gunggungan itu, dia merasa takut gitu. Betul. Dia akan masuk pada dunia yang lain itu, yang lain. Dan yang dia takut adalah dia akan kecolongan. Ya. Dia akan dirugikan oleh orang lain. Ya. Sebab pola pikir ini sedikit banyak telah berhasil melindungi dia dari kekecewaan. Kecuali dalam kasus tadi ya Pak Gun ya, dia benar-benar akhirnya tabrak tembok, jatuh depresi. Nah, baru dia akan dengarkan gitu nasihat orang lain. Nah, bagaimana saran dari Pak Pol ya, kalau untuk menolong ini dapat misalnya ada firman Tuhan yang mungkin bisa menolong orang yang punya pola pikir seperti itu, Pak? Saya teringat Ayub ya, Bu Ida. Ayub itu menderita depresi yang sangat berat setelah dia mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Di Alkitab memang ditulis dia kehilangan harta bendanya dan bahkan kehilangan nyawa anak-anaknya. Dan sewaktu istrinya dalam keadaan frustrasi ya, meminta Ayub untuk mengutuk Tuhan ya, dia tidak mau. Dan inilah yang dia malah katakan ya, ayat yang sangat dikenal, yaitu diambil dari kitab Ayub pasal 1 mulai dari ayat 20 itu, 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kemudian Ayub menyambung, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22 disambung, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita melihat Ayub tidak memiliki pola pikir hitam putih, Bu Ida. Seolah-olah kan di sini Tuhan menarik berkatnya dari Ayub. Tapi dia tidak berkata Tuhan jahat. Dia tidak berkata Tuhan itu kok menghukum dia. Enggak. Jadi Ayub justru berkata kita harus terima. Kita terima bahwa kita diberkati, tapi kita juga terima pada waktu kita tidak merasa dan melihat berkat Tuhan itu. Dan bahkan dia kembalikan ke hal yang sangat bersifat eksistensial ya. Aku datang telanjang, dia bilang. Aku datang tidak membawa apa-apa dari kandungan ibuku. Jadi makanya dia putuskan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini benar-benar pola pikir yang di tengah-tengah ya. Tidak hitam putih sama sekali. Juga Ayub waktu istrinya menuntut supaya Ayub mengutuk Tuhan, Ayub katakan ya Pak Paul bahwa kita kok hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, dan kita kok tidak mau menerima yang buruk. Betul. Ya. Betul. Itu suatu kisah bahwa Ayub itu memang orang yang mau menerima Betul. apa yang Tuhan mau. Betul. Dan bahwa bagi Ayub Tuhan menyertai dia dalam kondisi apapun. Ya. Dan penyertaan Tuhan itu tidak dibuktikan oleh pemberian Tuhan. Meski Tuhan tidak memberi pun, Tuhan bersama dengan dia. Itu keyakinan dia. Dan itu yang akhirnya bisa mendorong dia bertahan dalam penderitaannya. Iya, memang pola pikir yang sudah terbentuk sejak dia kecil itu akan sangat-sangat sulit untuk bisa dilepaskan begitu saja, Pak Paul, kecuali memang itu ada kuasa, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus sendiri yang memerdekakan dia gitu ya, Pak. Ya. Jadi ini sesuatu
hal yang sangat serius yang perlu dibantu dan tidak perlu ragu bahwa seseorang yang menyadari akan keadaannya itu datang ke konselor gitu Pak ya. Iya. Sebab benar-benar Pak Gun, kerangka atau tulang belakang dari iman Kristiani adalah anugerah. Dan anugerah itu sebetulnya adalah lawan dari hitam putih atau pola pikir seperti ini. Tuhan benar-benar memberikan kita suatu ruang gerak yang sangat lapang. Dia menerima kita apa adanya. Tuhan tidak menoleransi dosa, tapi Tuhan menerima orang yang berdosa. Jadi memang ini sesuatu yang kadang-kala susah untuk kita cerna ya. Tapi memang itulah anugerah. Anugerah benar-benar menerima kita apa adanya. Jadi satu-satunya jalan untuk penyembuhan orang yang punya pola pikir seperti itu kalau mereka itu sudah mungkin hidup baru ya Pak ya. Ya, itu langkah pertamanya Ibu Ida ya. Meskipun saya harus juga mengakui bahwa ada orang Kristen yang sudah hidup baru pun masih membawa masalah ini Bu Ida. Karena pengaruh latar belakang kita itu kuat terhadap diri kita sekarang ini. Orang sulit untuk berubah ya Pak. Orang sulit untuk berubah meskipun akhirnya dia menyadari. Tapi ya susah untuk dia berubah. Apalagi seperti tadi saya katakan, kalau pola pikir ini telah menjadi pelindung dan sukses untuk hidup dia itu. Ya, jadi ini tentu suatu perbincangan yang menarik dan sangat berguna bagi para pendengar kita. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan kepada Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan berkeluarga, khususnya mengenai suatu pola pikir yang dapat menimbulkan depresi yang tadi disebut dengan pola pikir hitam putih. Perbincangan kami tadi bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.